Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Mila Agustin, NIM 1905520050 bersama teman saya Bekti Indah Rahmawati dari Universitas di Kubang, Semarang, Prodi Akuntansi, NIM 1905520047, mata kuliah B1 Praktik Audit. Akan menjelaskan mengenai prosedur audit konfirmasi piutang usaha. Adapun pokok pembahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari ruang lingkup, prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit, dan tanggal efektif. Kemudian yang kedua, tujuan konfirmasi piutang usaha. Yang ketiga, definisi konfirmasi piutang usaha. Keempat, ketentuan yang terdiri dari prosedur konfirmasi eksternal, kemudian penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi negatif, dan pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Yang kelima yaitu materi penerapan dan penjelasan lain mengenai prosedur konfirmasi eksternal, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, kemudian hasil prosedur konfirmasi eksternal, konfirmasi negatif, dan pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Baik, saya mulai untuk materi yang pertama yaitu pendahuluan. 1. Ruang lingkup. Standar akuntansi atau SA ini berhubungan dengan penggunaan konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan keterangan standar akuntansi 330 dan standar akuntansi 500. Hal ini tidak ditunjukkan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas oleh standar akuntansi 501. Materi yang kedua yaitu mengenai prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Standar akuntansi 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. Standar akuntansi juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal dibanding bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit. Bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. Standar akuntansi ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. SA lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Sebagai contoh, SA 330 membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respons secara keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan, dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan respons terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Di samping itu, SA 330 mengisyaratkan bahwa terlepas dari risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap transaksi saldo akun dan pengungkapan material. Auditor juga disyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur
prosedur audit substantif. SA 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tingginya tingkat resiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan atau andal atau keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. SA 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperlukan oleh auditor untuk merespons resiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kekurangan maupun kesalahan. SA 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respons atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. SA 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 atau untuk emiten, atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. Definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna seperti di bawah ini. Konfirmasi eksternal bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respons tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga dalam kurung pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Permintaan konfirmasi positif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Permintaan konfirmasi negatif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Tanpa respons, suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespons sebagian atau seluruh penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Penyimpangan, yaitu suatu respons yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasi atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Ketentuan prosedur konfirmasi eksternal.
Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi, mendesain permintaan konfirmasi termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor, dan mengirimkan permintaan termasuk permintaan yang tidak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal berikut: meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validasi dan memadainya alasan tersebut, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, saat dan luas prosedur audit lanjutan, dan melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. 9. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif, auditor harus mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 260. Auditor harus juga mempertimbangkan implikasi terhadap audit yang opini tersebut berdasarkan SA 705. Hasil prosedur konfirmasi eksternal, keandalan respons terhadap permintaan konfirmasi. Jika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respons terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. 11. Jika auditor menemukan bahwa respons terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, waktu, dan luas prosedur audit lain. Tanpa respons. Dalam kasus tanpa respons, auditor harus melakukan prosedur tanpa respons. Pengguna respons terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jika audit telah menentukan bahwa respons tersebut permintaan konfirmasi positif, diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak. Prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit dan pendapat auditor berdasarkan SA 705. Penyimpangan. Auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal yang ditujukan untuk suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali jika terdapat semua hal berikut.
auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasional pengendalian yang relevan dengan asersi. Populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun transaksi atau kondisi kecil dan homogen. Diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah dan auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bukti Indah. Terima kasih. Materi penerapan dan penjelasan lain. Prosedur konfirmasi eksternal menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta. A1. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk menginformasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antar entitas dengan pihak lain, atau untuk mengkonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. Memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. A2. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal. Pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, seorang personel institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau pengaturan yang kepadanya permintaan konfirmasi ditujukan merupakan orang yang paling tepat di institusi keuangan tersebut untuk diminta konfirmasi. Mendesain permintaan konfirmasi. A3. Format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan, dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. 4. Faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencakup asersi yang ingin dituju, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik, termasuk risiko kecurangan, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa, metode komunikasi, sebagai contoh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta, sebagai contoh jumlah faktur secara individual dibandingkan total saldo. A5. Sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor
dalam semua kasus dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi untuk menyediakan informasi suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Namun, ada risiko bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi apakah informasi adalah benar. Auditor dapat mengurangi resiko ini dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah atau informasi lainnya dalam permintaan konfirmasi dan menanyakan pihak yang dikonfirmasi untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Di sisi lain, penggunaan metode permintaan konfirmasi kosong mungkin dapat mengakibatkan tingkat respon yang rendah karena adanya usaha tambahan yang diperlukan oleh pihak yang dikonfirmasikan. A6. Penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat termasuk memeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. Menindaklanjut permintaan konfirmasi. A7. Auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan penggunaan jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Sebagai contoh, auditor dapat setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor dalam mengirimkan permintaan konfirmasi. Kewajaran atas penolakan manajemen. A8. Suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk peroleh auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Suatu alasan umum yang dikemukakan adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan pihak yang dimaksudkan untuk konfirmasi. Oleh karena itu, dapat menyebabkan permintaan konfirmasi tidak tepat waktu. Auditor harus mencari bukti audit atas validasi dan kewajaran alasan tersebut karena resiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengindikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan. Implikasi untuk penilaian risiko kesalahan penyajian material. A9. Auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asasi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Sebagai contoh, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal, ini dapat mengidentifikasikan faktor risiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan SA 240. Prosedur audit alternatif. A10. Prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja serupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tak dibalas yang ada dalam paragraf A16, A19. Pada saat ini, prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. A11 SA500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya
Semua respon konfirmasi membawa beberapa resiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan. Resiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup diterima oleh auditor secara tidak langsung atau tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. A12. Respon yang diterima secara elektronik, sebagai contoh dengan fax, mail, atau email, mengandung resiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan, serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang digunakan oleh auditor dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk merespon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan resiko ini. Jika auditor puas bahwa proses seperti itu aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengiriman informasi dalam bentuk format elektronik tersebut, sebagai contoh melalui ekskripsi, tanda tangan digital elektronik, dan prosedur untuk verifikasi keaslian situs web. A13. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditujukan untuk menangani resiko. A. Respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Yang B. Ada seorang responder, mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon. Dan yang C. Integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. A14. Auditor diharuskan oleh SA 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambahkan prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi atas sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungkan pihak yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, penggunaan pihak yang dikonfirmasi merespon melalui email. Auditor dapat menghubungi pihak yang dikonfirmasi untuk menentukan apakah benar pihak yang dikonfirmasi yang sebenarnya mengirimkan balasan. Penggunaan suatu respon telah kembali ke auditor secara tidak langsung. Sebagai contoh, karena pihak yang dikonfirmasi salah mengirimkan konfirmasi kepada entitas daripada mengirimkannya kepada auditor, auditor dapat meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. A15. Dengan sendirinya, suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal karena bukan merupakan tertulis secara langsung kepada auditor. Namun, pada waktu memperoleh respon lisan atas permintaan konfirmasi, auditor mungkin dapat, tergantung kondisi, meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Jika respon seperti tersebut tidak diterima sesuai dengan paragraf 12, auditor mencari bukti audit lainnya untuk mendukung informasi dalam respon lisan tersebut. A16. Suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keandalan respon tersebut sebagai bukti audit.
respon yang tidak dapat diandalkan. A17. Penggunaan auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contoh, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan SA 240. Tidak direspon. A18 contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup untuk saldo akun piutang, memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Untuk saldo akun utang, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga dan catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang. A19 sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu resiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasikan dalam suatu situasi ini. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contoh, lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi atau suatu respon yang lebih besar daripada jumlah diantisipasi dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya yang memerlukan evaluasi sesuai dengan SA 240. Penggunaan suatu respon atas permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. A20. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Untuk itu, respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencakup informasi yang tersedia untuk menguatkan asasi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Faktor risiko kecurangan khusus seperti risiko manajemen mengesampingkan pengendalian atau risiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan atau manajemen. Mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Penyimpangan. A21 penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor diharuskan oleh SA 240 untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengidentifikasikan adanya kecurangan. Penyimpangan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kekurangan atau kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas pelaporan keuangan. A22. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal.
negatif. A23. Kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan permintaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasi juga merespon tidak setujuan mereka atas permintaan konfirmasi penggunaan informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi yang sebaliknya. Sebagai contoh, pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon penggunaan mereka, yakni bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, pengiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemimpin rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut lebih kecil, namun mungkin efektif jika auditor mencari bukti tentang lebih saji saldo tersebut. Mengevaluasi atas bukti yang diperoleh. A24. Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. A. Suatu respon dari pihak yang tepat dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang B. Ada suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang C. Suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon. Atau yang D. Suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. A25. Pengevaluasian oleh auditor ketika dengan memperhitungkan proses audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti audit yang diperlukan seperti yang dituntut oleh SA 330.